100 juta dalam 2 bulan. Angka yang sebenarnya nggak gitu fantastis ya dibandingkan yang lain gitu. Tapi di sini kita bahas improvementnya aja. Bukan bukan kayak angka yang paling fantastis punya siapa, dan di sini kita untungnya punya akses ke dashboard orangnya. Dan tapi of course ada limitasi untuk dibahas kayak produk apa yang dijual, terus uh, nama brandingnya tuh apa, itu kita nggak bisa spill. Dan yang bisa kita tunjukin ya cuman bagian ininya aja gitu, kita nggak bisa tunjukin bagian-bagian lainnya. Tapi kita di sini bakal bahas apa yang dia lakuin buat nge-improve omsetnya produk digital ya, ini semuanya dari cuman sekedar 3 sampai 7 orderan sehari menjadi 100 juta dalam 2 bulan. Ya kalau misalnya kalian hitung 22 juta, 22 juta itu dibagi berapa tuh? 31 hari di bulan Maretnya. Mungkin masih bisa ketebak ya, jumlah orderannya. Kalian bisa hitung sih. Terus kalau misalnya 2 bulan setelahnya, yaitu di April sampai Mei-nya, tapi ini Mei nggak nyampe full ya, itu cuma sampai tanggal berapa tuh? 26. Itu alhamdulillahnya dia udah bisa dapetin 100 juta dalam 2 bulan. Artinya udah tembus lim, udah tembus 50 something per bulannya, ya kan? Oke. Apa aja yang dia perbuat di sini? Itu ada tiga ya intinya. Ada tiga improvement yang dia bikin, dan kabarnya sih ini dari landing page-nya ya. Landing page-nya itu atau halaman halaman produknya itu ada tiga. Jadi kalau misalnya cuma di improvement doang dari segi jualan tuh banyak banget pasti kayak trafficnya. Terus mungkin kalau misalnya setting di dashboardnya, dashboard iklan tuh ada interestnya, ada kontennya kayak apa. Ya itu kan semua juga bisa diotak-atik ya. Terus konten organiknya juga kayak gimana, itu semua bisa diubah-ubah. Tapi dari semua ranah aspek yang ada di sosial medianya, mau itu konten organik ataupun konten yang berbayarnya di iklan itu, atau misalnya di landing page-nya, itu sebenarnya sama aja. Cuman em, biasanya landing page tuh yang paling krusial untuk poin-poin yang pengen kita bahas ini. Tapi sebenarnya 3 poin ini itu terwakilkan juga sih. Ada juga unsur 3 poin ini di aspek lain kayak di sosial medianya, di iklannya, konten organiknya itu juga ada. Jadi itu ada tiga intinya. Dan ini juga yang aku pelajarin dari salah satu mentorku juga. Kan kalau misalnya kita nulis copywriting itu banyak banget ya. Ada headline-nya, terus ada benefit produknya, ada fitur produknya, ada bagian mungkin daftar isi kalau kita jualan materi. Terus ada bagian bonus-bonusannya, ada bagian harga, ada bagian FAQ-nya juga ada. Tapi sebenarnya kalau di paling utama banget yang wajib ada itu adalah tiga unsur ini, yaitu angle, before after, dan offernya. Kita bakal bahas apa masing-masing, apa poin dari masing-masing istilah ini. Pertama, angle ini biasanya aku sebutnya message. Kalau anak-anak internet marketer nyebutnya angle atau digital marketer. Angle atau message itu adalah pesan utama. Pesan produk ke market itu contohnya kayak gini. Kalau kalian jualan misalnya kalian jualan eh, pelangsing gini. Ini contohnya pakai produk fisik ya. Misalnya suplemen gitu, pelangsing. Kalau misalnya kita jualan ini, kadang kita ngomongnya kan bisa aja kayak eh minuman minuman diet minuman diet gini deh, nggak perlu repot diet ketat, tetap bisa makan enak asal minum suplemen. Aduh kepanjangan. Asal minum suplemen ini kan bisa kayak gini. Ini namanya angle. Terus kedua, angle tuh perspektif ya. Nah itu kata-katanya, perspektif. Atau bisa juga eh gini, diet diet sehat natural dengan bahan bahan alami, suplemen X misalnya, kayak gitu. Terus bisa juga misalnya adalah suplemen
pelangsing enak gak bikin enak enak gitu. Nah ini bisa bisa lanjut lagi gitu. Nah ini namanya angle, yaitu perspektif. Jadi waktu kita mempresentasikan produk ini, kita tuh pengen nyampain produk ini dari perspektif mana. Nah itu namanya angle kayak gitu. Dan angle ini sangat berpengaruh ke cara market itu berpikir. Jadi misalnya nih, suplemen pelangsing. Ya, kita semua pengen kurus, yang gendut ya, pengen kurus. Terus ada suplemen nih, kita pengen suplemen ini karena kita percaya dari testimoninya ini bisa beneran bisa terbukti berhasil. Tapi tapi gini, suplemen ini misalnya disajiin ada di dua rak yang berbeda, padahal sebenarnya suplemen ini komposisinya sama. Tapi satunya itu judulnya adalah kayak gini, nggak perlu repot diet ketat, tetap bisa makan enak asal minum suplemen ini. Yang satu lagi tulisannya itu yang ini misalnya, suplemen pelangsing enak gak bikin enak. Waktu kita milih itu, tanpa kita disadari, walaupun komposisinya sama, kan kita nggak tahu tuh. Tapi kita membaca tulisan ini, kita jadi memilih mana yang paling cocok dengan saya. Misalnya, saya tuh nggak bisa makan makanan diet yang sangat-sangat sehat tuh nggak bisa. Jadi makanan yang kayak iya sehat-sehat itu nggak bisa. Saya tuh tetap butuh makanan yang berminyak dan ada santannya, itu nggak bisa dihindarkan. Kalau saya nggak kuat. Kalau misalnya benar-benar nggak ada minyak, nggak ada santan sama sekali, itu saya nggak kuat gitu. Nah kalau bagi saya berarti mengharapkan diet yang tetap bisa makan enak gitu. Jadi mungkin saya akan tertarik untuk ngambil suplemen yang angle-nya pakai yang ini. Nah satu lagi, yang suplemen pelangsing nggak bikin enak, saya nggak gitu peduli karena saya selama minum susu atau minuman-minuman yang sehat-sehat gitu, saya nggak pernah enak juga sih gitu. Jadi kayak nggak penting gitu, rasa enak itu nggak penting buat saya karena saya juga nggak pernah ngerasa enak gitu. Palingan kalau rasanya nggak enak ya nggak enak, tapi nggak bikin enak gitu. Jadi saya kurang peduli sama yang ini, sama suplemen yang pakai angle ini. Tapi waktu pakai angle ini, saya lebih tertarik. Jadi saya ambil yang sebelah kiri gitu. Padahal komposisinya sama aja. Nah, jadi angle itu fungsinya adalah ngehit eh, apa ya, eh, persepsi marketnya gitu loh, persepsi audiensnya. Karena itu akan ngehook di benaknya mereka dan mereka akan cenderung ambil kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya ngeklik iklan jualan suplemen pelangsing tapi angle-nya pakai ini, saya mungkin nggak peduli karena dan saya nggak jadi beli gitu karena ya nggak ini bukan sesuatu yang saya cari, nggak bikin enak tuh bukan sesuatu yang saya cari. Of course saya pengen minum minuman yang nggak bikin enak ya, itu betul. Tapi selama saya minum minuman sehat, saya nggak pernah kejadian enak juga gitu. Jadi saya nggak terlalu strict, nggak terlalu diet, nggak terlalu ketat sama diri saya untuk mencari suplemen yang nggak bikin enak. Oke, mudah-mudahan itu bisa dipahamin. Nah, kemudian yang kedua itu before after. Nah, before after ini adalah presentasi sebelum pakai produk ini versus setelah pakai produk ini gitu. Jadi kalau kita jualan, misalnya jualan eh, template gitu, template yang satu, kalau misalnya kita sebelum pakai template ini kita repot ngerjain tugas kita numpuk banget, bikin stres, berantakan, to-do listnya berantakan, tapi setelah pakai template ini jadi enak banget gitu, nggak ada stres karena semuanya tersusun rapih misalnya pakai template itu. Jadi before after itu adalah ya sebelum pakai produk dan setelah pakai produk. Terus itu tuh direpresentasikan dengan claim dan testi kita. Bedanya apa? Kalau claim itu kayak kita bikin misalnya gini, sebelum pakai template ini kamu biasa pusing ngerjain ngerjain tugas numpuk dari atasan dan eh, dan selalu bikin males berangkat kerja padahal butuh gaji. Ini ini klaim kita. Terus setelah pakai pakai template ini kamu akan jadi kamu akan merasa ringan kerja kerjain tugas apa
berapapun dan berapapun misalnya kayak gitu. Nah, jadi kita tuh mengklaim produk ini tuh bisa bisa begini, bisa begitu, bagus lah pokoknya. Karena kan ya kita sebagai penjual wajar untuk ngeklaim produk kita bagus itu wajar. Tapi ada juga versi testi. Testi itu adalah bukti langsung dari yang udah beli. Misalnya si A ngomong eh, bagus banget templatenya estetik dan sangat memudahkan kerjaan saya sebagai budak korporat kayak gitu. Nah, kayak gini ya. Ini testi artinya klaim produknya bagus tapi dari mulut orang lain. Dan kita kalau kita pengen beli produk itu kan kita juga merasa lebih percaya sama orang yang udah beli produknya kan daripada si pedagangnya sendiri. Nah, jadi before after itu lebih powerful pakai testi gitu. Tapi klaim itu juga boleh. Dan itu wajar gitu. Apalagi kalau di awal-awal. Itu sangat wajar banget kita ngeklaim produk kita bisa begini begitu. Tapi seiring waktu, ketika kita punya testi itu lebih powerful untuk kita jadiin bukti bahwa produk kita tuh emang bagus, kayak gitu. Jadi ini juga diimprove, oke? Okay? Kalau misalnya ini nggak diimprove, tulis copywriting ini, jadinya ya ini nggak ngehit, gitu, nggak dapat omset kayak gini. Jadi kita evaluasi juga before afternya tuh bener gak sih? Kayak misalnya ini kan bagian afternya nih. Setelah pakai template ini akan merasa ringan kerjain tugas apapun dan berapapun. Apakah efek after ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh market? Nah, itu kan kita nggak tahu, kita harus tes gitu. Jadi ternyata ini diharapkan oleh market, jadi orang pengen lebih beli gitu. Karena bisa aja di sini misalnya ini kan klaimnya adalah merasa ringan kerjain tugas apapun dan berapapun. Bisa aja di ini sebelumnya lebih jelek gitu copywritingnya misalnya merasa eh, kerjaan lebih rapih kayak gini. Kalau kalau misalnya afternya kayak gini doang, pakai template ini kamu kan merasa kerjaan lebih rapi. Terus apa gitu? Kalau kerjaan lebih rapi itu apa efeknya? Kayak iya, terus terus kenapa kalau misalnya lebih rapi gitu? Jadi kan lebih nggak berasa ya. Tapi kalau misalnya kita pakai kayak gini, ringan kerjain tugas apapun dan berapapun itu lebih lebih dapat maksudnya gitu loh. Iya, ini sesuatu yang kita pengen karena selama ini kita terbebani sama tugas dari atasan dan bikin kita kalau misalnya abis liburan weekend terus hari Seninnya masuk tuh rasanya males banget gitu. Nah itu ya jadi em, apa ya before afternya tuh diperjelas, dipertajam sesuai dengan apa yang market cari kayak gitu. Oke? Nah yang ketiga adalah offer versus pricing. Offer itu apa? Offer itu biasanya kalau kita jualan itu harganya kan cuma ditulis kayak RP 150. Terus ya kan habis itu dicoret diskon jadi cuma RP 99 misalnya. Kayak gini doang kan. Biasanya kan kita nulis kayak gini. Nah, offer itu adalah tawaran. Jadi bukan produk doang. Kalau misalnya kita jual template harga 50.000 150.000 jadi cuma 99.000 itu namanya kita jualan produk. Tapi kalau jualan offer kita tuh ada bonus-bonusannya. Kita kayak gini nih. Template plus free konsul, free grup komunitas, free eh, template B gitu. Bonus template apa lagi? Free free hak jual kembali misalnya. Hak jual kembali terus misalnya apalah itu ya, terus-terusan. Kayak gitu. Nah, ini namanya offer. Ini namanya offer stack. Offer stack tuh artinya offer yang di stacking gitu, yang disusun-susun-susun gitu. Jadi orang waktu ngeliat ini tuh nggak cuma dapat ini doang, tapi oh ternyata dapat ini lagi, dapat ini lagi, dapat ini lagi. Nah, ini namanya offer gitu. Dan akhirnya harganya jadi kayak wah dapat ini semua tapi harganya cuma 150.000 udah gitu di diskon lagi di 99 jadi kayak worth it banget gitu. Nah ini namanya offer. Oke, biasanya kalau saya suka nulisnya free konsul apa namanya rupiahnya dari awalnya misalnya 200.000 eh, jadi free gitu. Ini bisa nggak sih dicoret gitu loh.
Nah nih dicoret gini, Rp 99 gitu, coret Rp 50.000, 300.000, coret kayak gitu. Jadi waktu orang ngelihat ngelihat ini, orang jadi kayak gila, dapat konsul yang konsul itu notabene-nya harusnya 200.000 tapi jadi gratis. Dapat grup komunitas yang awalnya 99.000 tapi jadi gratis. 50.000 tapi jadi gratis kayak gitu. Jadi orang akan ngerasa kayak template terus plus sesuatu yang harganya 200.000 plus harganya 99, harga 50, 300, tapi tiba-tiba semuanya jadi 150.000 aja. Itu kayak tiba-tiba dimurahin. Udah gitu, udah dimurahin, terus dimurahin lagi jadi 99. Nah itu, jadi kalau pakai offer tuh efeknya kayak gitu. Tapi, tapi eh, di kasus ini, si orang ini yang 3 sampai 7 orderan ini offernya juga udah ada. Tapi waktu di improve ke 100 juta itu offernya juga diperbaikin. Kayak gitu. Offernya diperbaikin, misalnya kayak misalnya template B gini. Dapat free template B. Apakah itu sesuatu yang kayak wah banget untuk orang cari? Bisa aja kayak cuman bonus template B doang, buat apa gitu, nggak penting-penting amat gitu. Tapi kalau di sini misalnya eh free modul cara cara apa ya? Cara nemuin ini contoh aja ya, saham misalnya, yang saham calon multi bagger misalnya. Terus di sini ada ini hak jual kembali kita ganti. Misalnya jadi free group sinyal saham calon multi bagger. Wah, ini mahal banget gitu, karena kita bayangin aja di tempat lain grup-grup sinyal saham itu kan harganya bisa berapa, dan itu per bulan biasanya. Misalnya 100.000 per bulan, jadi bayar lagi. Tapi di sini ini gratis gitu. Terus di sini ada cara nemuin saham calon multi bagger. Kalau di kelas saham lain mungkin harga kelasnya bisa 1 juta 2 juta, tapi di sini dikasih gratis. Jadi kayak ini sesuatu yang mahal banget gitu. Jadi ini kita bisa tulis kayak 1 juta gitu. Jadi orang akan menganggap kayak ini semua yang dikasih di sini tuh kayak, kalau di kelas lain atau di jualannya orang lain ini kayak bayarnya berkali lipat gitu. Tapi di sini cuma 150.000 plus dikurangin lagi 99.000. Jadi kayak kayak gila, ini oke banget gitu. Gitu. Jadi offer versus pricing. Jadi offernya tuh sekian, ternyata versus harganya ternyata cuma di drop jadi sekian doang. Kayak gitu. Itu yang akan ngebuat eh, orang akan ngerasa kayak ini apa yang kita dapetin benefitnya tuh oke banget gitu. Oke, jadi itu doang sebenarnya yang diimprove dari produk ini. Jadi bisa ke 100 juta per 2 bulan. Dan lagi-lagi ini bukan cuman di bagian landing page-nya doang, tapi juga ada di konten, ada di bagian, ya biasanya di konten dan landing page sih. Gitu, karena kan kalau kita jualan produk digital kan ya kita medianya cuman landing page dan konten doang kan. Konten organik di sosial media, terus sama ada di bionya itu link ID kayak, atau mau pakai Scarlett atau pakai apa, itu kan landing page. Jadi ya kita mempresentasikan ini ya cuman di konten dan dari landing page-nya doang gitu. Jadi itu diimprove gitu dari produknya, dan akhirnya bisa dapetin ini. Oke. Dan by the way, kalau misalnya kalian pengen kita ajarin teknis secara langsung, kita ada program SMM buat kita ada program SMM untuk bantu kalian belajar produk digital dari nol secara teknis. Belajar produk teknis dari nol, dan bisa ke 100 juta pertama kalian gitu. Kita bantuin, dan kalau misalnya kalian tertarik dapat program yang premium, dapat tanya jawab, bisa kita ada live zoom-nya juga. So far kita udah di batch ketiga ya kalau nggak salah live zoom-nya, tapi jangan salahin kalau misalnya suatu saat itu live zoom-nya udah nggak ada. Jadi buruan, selagi masih ada, buruan join. Linknya ada di deskripsi atau di seksi komentar. Semoga video ini membantu kalian kalau misalnya kalian pemula di produk digital. Oke, kita ketemu di dalam grup komunitas SMM.